Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, berfirmanlah kepada kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, dari kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 dan 21, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 39. Inilah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini dilaksanakan pertukaran pelayan firman GKI Klasis Jakarta 1 dan GKI Klasis Jakarta 2. Oleh karena itu, saudara-saudara, terimalah salam dari Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Asih Bekasi. GKI Jati Asih terletak di belakang pasar Jati Asih. Di pasar Jati Asih, beberapa perempuan biasa untuk meletakkan uang di dalam dompet, lalu dompet itu dikelei, dikempit dengan ketiak. Manusia menguasai uang. Itulah yang semestinya terjadi. Karena semula uang itu tidak ada. Tetapi karena kecerdasan manusia, karena kreativitas manusia, maka diciptakanlah uang sebagai alat, sebagai sarana agar transaksi jual beli menjadi lebih mudah. Oleh karena itu sudah semestinya manusia yang menciptakan uang menguasai uang. Saudara-saudara, pada tahun 1980-an di kota Semarang di daerah Jomblang, karena saya lahir sampai dengan SMA tinggal di Semarang, masih terlihat beberapa rumah di pagarnya diletakkan air minum dalam kendi, supaya setiap orang yang lewat jalan itu dan kehausan bisa minum air dengan gratis. Tetapi pemandangan itu sudah lenyap pada tahun 1990-an. Dan kita hidup sekarang ini di era segala-galanya butuh uang, betul. Nyaris tidak ada yang gratis. Tetapi janganlah kita bercabang hati lalu menjadikan uang segala-galanya. Kita membiarkan diri dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh uang. Saudara-saudara, umat Israel dalam bacaan kita sebagai umat Allah, mereka bercabang hati. Mereka tidak setia menyembah kepada Tuhan Allah. Mereka justru menyembah kepada Baal, dewa kesuburan orang-orang Kanaan. Pada saat ini saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang sujud menyembah kepada patung. Tetapi bukan berarti lalu kita terbebas
dari sikap dan tindakan bercabang hati. Karena pada saat ini pun bisa saja kita tergelincir dalam dosa berhala dituhankan. Yang bukan Tuhan dinomorsatukan. Segala sesuatu yang bukan Tuhan dimutlakkan. Itu termasuk kategori bercabang hati. Tidak setia menyembah Tuhan. Saudara-saudara, yang bukan Tuhan dan bisa dinomorsatukan seringkali adalah uang. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya, tetapi jangan kita bercabang hati menjadikan kekayaan segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan tidak melarang kita untuk naik pangkat, meraih kedudukan setinggi mungkin di dalam karir kita masing-masing. Tetapi janganlah kita bercabang hati menjadikan pangkat dan jabatan segala-galanya. Kaum muda yang saat ini hadir, yang bukan Tuhan dinomorsatukan, itu juga bisa berwujud kekasih, pacar, demi menjadi istri atau suaminya. Beberapa orang muda mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bercabang hati, tidak setia kepada Tuhan. Ada pula yang menjadikan peringkat di kelas, di sekolah, nilai-nilai rapot sebagai sesuatu yang mutlak dan segala-galanya. Sebentar lagi anak-anak akan terima rapot. Pada suatu kali ada seorang anak menunjukkan rapotnya kepada ibunya. Dan si ibu berkomentar, "Bodoh kamu, goblok, nilai matematika kok cuma 7. Lihat, anak tetangga sebelah, nilai matematikanya 8 dan dia ranking 1. Mendengar ucapan si ibu, si anak giat belajar untuk semester berikutnya. Dan di akhir semester berikutnya, ia kembali menunjukkan rapotnya kepada si ibu. Dan si ibu berkomentar, "Bodoh kamu, pekok, nilai matematika kok 8. Lihat, anak tetangga sebelah, nilai matematikanya 9 dan peringkat pertama. Seandainya saya jadi si anak, saya akan berkata, Mami, mengapa Mami dulu tidak menikah saja dengan tetangga sebelah? Sehingga saya bisa dilahirkan sebagai seorang anak yang pandai matematika dan bisa ranking pertama." Saudara-saudara, nilai dalam rapot, peringkat di kelas itu hanya sarana, alat, bukan tujuan. Jangan dimutlakkan. Saudara-saudara, mempertuhankan berhala, berhala dituhankan, itu termasuk kategori bercabang hati. Tatkala kita memperhatikan teks ini, ternyata umat Israel
tidak hanya memberhalakan Tuhan, tetapi juga berlaku Tuhan diberhalakan. Itu juga termasuk bercabang hati. Tuhan dijadikan berhala. Saudara-saudara, ada seorang Indian. Ia pergi ke sebuah sungai mencari ikan untuk lauk anggota keluarganya. Tetapi pada hari itu ia tidak mendapatkan seekor pun, bahkan yang kecil-kecil ia tidak mendapatkannya. Ia justru terpeleset batu sungai dan dahinya terbentur batu sampai benjol. Ketika ia pulang ke rumah, ia mendapati kenyataan istrinya terluka karena digigit anjing. Bahasa Jawanya digigit anjing itu dicuatek asu. Anjing yang selama ini begitu menurut kepada keluarga ini, entah mengapa pada saat itu justru menggigit nyonya rumah sampai terluka. Tidak cukup sampai di situ. Orang Indian ini mendapati kenyataan anaknya dibawa pulang, dibopong oleh para tetangga dalam kondisi pingsan karena terjatuh dari pohon. Mendapati kenyataan kemalangan yang beruntun pada hari itu, orang Indian ini segera ingat ia punya sesuatu yang istimewa. Ia punya jimat. Lalu orang Indian ini melakukan ritual-ritual tertentu kepada jimatnya. Dan setelah itu ia simpan jimat itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ia tidak menghiraukan jimat itu lagi. Mengapa? Karena segala sesuatu berlangsung lancar. Tidak ada kemalangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saat ini tidak ada seorang pun di antara kita yang merawat jimat, menyembah jimat. Tetapi kadang-kadang bahkan seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan jimat. Disembah sekedar supaya. Orang menyembah jimat supaya naik pangkat. Orang menyembah jimat supaya kaya raya. Orang menyembah jimat supaya dapat keturunan. Tatkala kita menyembah Tuhan sekedar supaya sakit jadi sembuh, supaya dapat pasangan hidup, sekedar supaya kepentinganku teraih, maka kita sedang bercabang hati. Tuhan diberhalakan. Tuhan menjadi jimat. Lalu kalau semuanya mulus, lancar, Tuhan dilupakan. Tuhan ditinggalkan. Saudara-saudara, ada seorang perempuan ketika ia dalam masa kanak-kanak, badannya begitu ringkih,
sakit-sakitan. Seringkali ia hanya melihat dari jendela teman-teman sebayanya bermain-main di luar sana, dan ia hanya terkurung di dalam kamar karena sakit. Bahkan pada saat itu ia nyaris lumpuh. Anak ini berdoa, anggota keluarganya berdoa, dan Tuhan memberikan mujizat. Ia sembuh. Ketika ia berusia 26 tahun, ia mengalami kenyataan yang memilukan hati. Ayahnya tewas, tenggelam dalam sebuah danau. Ketika ia berusia 35 tahun, ia menikah. Tetapi di kemudian hari, anak yang dilahirkannya meninggal dunia. Namun ada satu hal yang menarik, saudara-saudara. Dalam suka maupun duka, ia tetap setia untuk menyembah Tuhan. Ia tidak goyah untuk beriman kepada Tuhan. Ketika ia sehat, haleluya. Ketika ia sakit, haleluya juga. Perempuan ini bernama Carolina Wilhelmina Sendel, dan salah satu syairnya diterjemahkan dalam Kidung Jemaat 332. Kita akan menyimak syair Kidung Jemaat 332 bait pertama. Syair ini akan dinyanyikan oleh pemandu nyanyian. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Carolina Wilhelmina Sendel bersaksi bahwa sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya hidup ini mulus tanpa tantangan. Ada suka, ada duka, tetapi Tuhan tetap disembah karena Dia adalah Tuhan. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk memperkuat iman kita. Carolina Wilhelmina Sendel mengajak kita untuk mensyukuri berkat Tuhan di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, kita diajak untuk berani menerima dan menjalani resiko, konsekuensi sebagai murid Tuhan. Saudara-saudara, umat Israel berkata pada ayat 39, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itu terjadi ketika mereka melihat mujizat.
bahwa korban bakaran yang basah kuyup itu habis dilalap oleh api. Tidak hanya sebatas korban bakaran berupa lembu, tetapi mezbahnya, air yang mengelilingi mezbah itu juga habis dilalap api yang dari Tuhan. Tetapi sekali lagi umat Israel menyatakan itu ketika melihat mujizat. Yang benar, saudara-saudara, terjadi mujizat, kita memuliakan Tuhan. Tidak terjadi mujizat, kita tetap memuliakan Tuhan. Ketika kita sehat, Tuhan kita muliakan. Ketika kita sakit dan sembuh, Tuhan dimuliakan dan disembah. Demikian pula ketika kita sakit makin parah dan makin parah, Tuhan tetap disembah karena Dia adalah Tuhan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan kalimat yang diucapkan umat Israel. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Setelah hitungan ketiga, kita bersama-sama mengatakan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. 1, 2, 3. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nyatakanlah itu. Kapanpun, dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, Tuhan dialah Allah. Amin.